Kamu merasa sulit membangun koneksi dengan orang lain, atau merasa tidak dihargai saat berbicara. Komunikasi bukan sekadar berbicara, tetapi seni memengaruhi, membangun hubungan, dan meninggalkan kesan yang mendalam. Di video ini, gue bakal bahas 4 teknik psikologi yang bisa bikin komunikasi lo lebih berpengaruh, lebih menarik, dan lebih efektif. Teknik ini sering digunakan oleh para pemimpin, pebisnis sukses, dan bahkan negosiator ulung. Simak baik-baik, karena teknik terakhir adalah yang paling powerful. Apakah lo pernah merasa langsung nyambung sama seseorang yang baru lo kenal? Bisa jadi, ini karena mereka secara tidak sadar melakukan mirroring terhadap lo. Mantan Presiden AS, Barack Obama, terkenal dengan kemampuan komunikasinya. Salah satu teknik yang sering dia gunakan adalah mirroring. Saat berbicara dengan pemimpin dari berbagai negara, dia menyesuaikan bahasa tubuh, nada bicara, dan bahkan ekspresi wajahnya agar selaras dengan lawan bicaranya. Hasilnya, orang-orang merasa nyaman berbicara dengannya, bahkan ketika mereka memiliki perbedaan pendapat. Dalam dunia bisnis, sales profesional sering menggunakan teknik mirroring untuk memenangkan hati klien. Bayangkan, lo ingin menjual sebuah produk. Jika klien berbicara dengan nada santai dan gerakan tubuh yang rileks, lo juga menyesuaikan diri dengan sikap serupa. Jika klien berbicara dengan serius dan cepat, lo juga mengikuti pola yang sama. Hasilnya, klien merasa lebih percaya dan lebih nyaman dengan lo, sehingga kemungkinan mereka membeli produk jadi lebih besar. Seringkali, kita tergoda untuk berbicara terus-menerus, tanpa memberi jeda. Padahal, diam sejenak bisa meningkatkan pengaruh dan otoritas dalam komunikasi. Saat meluncurkan iPhone pertama, Steve Jobs tidak terburu-buru berbicara. Setiap kali dia menyampaikan poin penting, dia berhenti sejenak. Ini membuat audiensnya penasaran dan menunggu kata-kata berikutnya dengan penuh antusias. Hari ini, jeda. Kami akan mengubah dunia. Jeda, dengan perangkat yang revolusioner. Bayangkan, jika dia berbicara terus-menerus tanpa jeda. Efek dramatisnya akan hilang. Negosiator profesional menggunakan jeda untuk memberi tekanan psikologis. Misalnya, dalam wawancara gaji, HRD kami menawarkan gaji 8 juta rupiah per bulan. Kandidat diam selama 3 detik, mengangguk pelan, lalu berkata, "Saya menghargai tawaran ini, tetapi dengan pengalaman saya pikir 10 juta rupiah lebih sesuai." Jeda ini menciptakan ketegangan yang membuat HRD mempertimbangkan ulang tawarannya. Teknik ini digunakan dalam negosiasi, terapi psikologi, dan bahkan dalam hubungan sehari-hari. Chris Voss, mantan negosiator sandera FBI, menggunakan teknik labeling untuk menenangkan situasi berbahaya. Misalnya, ketika berhadapan dengan penyandera yang marah, dia akan berkata, "Kedengarannya Anda merasa tidak diperlakukan dengan adil." Dengan menyebutkan emosi yang dirasakan penyandera, dia membuat mereka merasa didengar. Hasilnya, mereka menjadi lebih terbuka untuk bernegosiasi. Contoh, labeling dalam kehidupan sehari-hari. Jika teman terlihat stres, kayaknya lo lagi banyak tekanan ya. Jika rekan kerja ragu-ragu, sepertinya lo lagi mempertimbangkan sesuatu dengan hati-hati. Jika pasangan terlihat kecewa, aku bisa lihat kalau kamu sedikit kecewa. Ada yang bisa aku lakukan? Efeknya, orang merasa lebih dipahami dan lebih nyaman berbicara dengan lo. Psikologi membuktikan bahwa orang lebih menyukai kita jika mereka sudah pernah membantu kita sebelumnya. Benjamin Franklin menggunakan teknik ini untuk mengubah musuh jadi teman. Ketika seorang anggota parlemen tidak menyukainya, Franklin justru meminta orang itu meminjamkan buku kepadanya. Setelah dikembalikan dengan ucapan terima kasih, orang itu berubah menjadi temannya.
Contoh penerapan di kehidupan sehari-hari, minta rekan kerja membantu tugas kecil. Mereka lebih mungkin membantu lagi di masa depan. Minta teman memberikan rekomendasi film, mereka merasa dihargai, dan hubungan jadi lebih dekat. Kenapa ini berhasil? Otak kita berpikir, jika saya membantu orang ini, berarti saya menyukainya. Lo sekarang tahu 4 teknik psikologi yang bisa bikin komunikasi lo lebih efektif. Pertama, mirroring, mencerminkan gaya lawan bicara untuk membangun kedekatan. 2. The power of pause, menggunakan jeda untuk meningkatkan pengaruh. 3. Labeling, menyebutkan emosi orang lain agar mereka merasa dipahami. 4. Benjamin Franklin Effect, meminta bantuan kecil untuk meningkatkan kedekatan. Coba terapkan teknik ini, dan lo bakal lihat perubahan besar dalam cara orang merespons lo. Teknik mana yang paling menarik buat lo? Tulis di kolom komentar. Baiklah sobat setia, waktu kita hari ini sudah habis. Tapi jangan khawatir, insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap positif, dan jangan lupa tersenyum. Saya Helmi Nurhadi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa, dan tetap setia di channel terbaik, hanya di Batin Studio. Stay awesome and take care.